Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saking kagetnya dengan jumlah jamaah yang hadir. Boleh jadi ini rekor. Boleh jadi ini rekor, belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Dan memang kejahatan sosial media itu luar biasa. Dikendalikan 100%. 100% dikendalikan. Media saya itu tidak bisa lagi digunakan. YouTube saya hilang. Padahal itu berbayar, hilang. Tidak bisa mengakses YouTube. Ya, iya, Facebook saya masih ada terpampang, tapi saya nggak bisa masuk. Coba, nggak bisa masuk. Ya, Twitter saya ada, tapi saya nggak bisa update. Jadi, ya inilah kejahatan sosial media. Ya. Inilah kejahatan sosial media yang begitu dahsyat. Kejahatan ini bukan cuma di situ, di tempat yang lain pun terasa. Di tempat yang lain pun terasa. Ya Allah ya Rabbi, sampai kapankah fitnah ini terjadi? Sampai kita sadar bahwa persatuan itu adalah satu-satunya solusi untuk melawan segala bentuk kezaliman. Tanpa persatuan tidak akan pernah terjadi kekuatan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala hanya dan hanya akan membantu ketika kita bersatu. Maka itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hari ini kita menyaksikan kekuatan umat Islam itu habis diporak-porandakan oleh fitnah sosial media. Kekuatan Islam itu sirna. Hari ini nggak ada lagi yang takut dengan umat Islam. Hari ini mereka mencaci, memaki-maki ulama, melakukan kejahatan kepada para habaib, melakukan kejahatan kepada para orang yang menegakkan kebenaran, dianggap anti Pancasila, dianggap anti Bhinneka Tunggal Ika, hanya karena dia menerapkan dan bersuara lantang terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Hari ini kita saksikan keadaan sudah seperti itu. Namun tidak juga diberi kesadaran orang-orang yang senantiasa gemar berpecah belah, orang-orang yang senantiasa gemar mengikuti sakwasangka dan prasangka. Maka mari dalam kesempatan ini kita telusuri, kita bedah, kita cari solusi, dan kita berikan kepada sosial media yang ana yakin juga umurnya cuma 5 menit di YouTube ini. Tapi seperti apa kata beliau, udah usaha, udah kuatkan hati, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi jalan yang lain kecuali begini. Kita terus berusaha merekatkan, kita terus berusaha menyatukan, kita terus berusaha, dan serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Hadirin, mari kita menelaah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal daripada awal yang ingin saya sampaikan adalah sebuah surat yang sangat indah, yaitu surat Thaha. Surat Thaha ketika laknatullah Fir'aun memecah belah dengan menebarkan fitnah. Fir'aun adalah sebuah ikon tentang sejahat-jahatnya pemimpin. Fir'aun adalah sebuah lambang, seorang tokoh yang kerjaannya ngebunuh orang. Ya, udah ngebunuh orang, dia mengambil harta sesuka-sukanya daripada rakyat. Kemudian yang lebih parah dari semuanya, dia menuhankan dirinya. Ya, dan dia melarang semua ibadah kecuali menyembahnya. Ada pemimpin yang model seperti itu? Enggak ada lagi kecuali dia. Ana rabbukumul a'la, katanya, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ini ikon
Dan bagaimana sikap Nabi Musa kepada Fir'aun? Kalau kita buka dan pelajari ayat Al-Quran, kita akan ketemu dalam surat Toha ayat yang ke-24. Coba surat Toha, suratnya surat yang ke-20. Ayat yang ke-24. Setelah sebelumnya terjadi dakwah ya, telah terjadi perdebatan gitu ya. Setelah Allah kasih bekal, Allah kasih bekal tongkat, Allah kasih bekal tangan yang mujizat, kemudian Allah perintahkan idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Nabi Musa sendiri ini, pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Lalu Nabi Musa merasa perlu dibekali, dan Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan. Maka ketika diperintahkan pergilah kepada Fir'aun, Musa berkata, qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita kan pengen lakukan ini. Afwan, aneh kalau ngirim sesuatu gambar di sosial media, insya Allah yang komen itu di atas 500. Tapi ini 2 cuman. Ini 2. Kayaknya nggak mungkin gitu. Diblok lagi Pak. Diblok lagi begitu. Ya. Kalau yang view, yang lihat dari follower di atas 10 juta. Tapi nggak bakal bisa dikomenin, nggak bakal bisa dilihat orang. Yang paling seru ketika saya mengiklankan, ini handphone anak saya Aisyah, ini handphone anak saya Aliyah, dia lagi main, dia lagi lihat IG. Terus si Aisyah berkata, kok di aku papa nggak update? Sementara saya sudah mengiklankan satu gambar. Sementara di handphone yang lain, Aliyah, ada nih update nih. Tunggu sebentar sah. Enggak juga, tunggu sebentar sah. Enggak juga, refresh sah, refresh. Enggak juga, sampai ke situ kejahatannya. Dengan random dia bisa pilih, hanya ini yang bisa lihat, ini nggak bisa lihat. Hanya ini yang bisa lihat, yang ini nggak bisa lihat. Walaupun yang view banyak, tapi dia nggak bisa lihat. Dia nggak bisa komen. Coba, ya, saudara yang bergelut dalam bidang IT atau punya sosial media mungkin memahami ya, jahatnya sampai kayak begitu. Di YouTube saya isinya semua dakwah, dari awal sampai akhir semua dakwah. Tiba-tiba mendapat surat peringatan dari YouTube karena yang saya upload semua gambar porno. Yang saya upload kata YouTube itu adalah nude, orang-orang yang telanjang dan seksual konten dan pornografi. Padahal dari pertama sampai terakhir sebelum ditutup isinya semua potongan-potongan ceramah dan dakwah. Coba, apa seperti ini kejadian coba? Dulu kita bergembar-gembor, kita berjuang medsos. Tapi hari ini kita nggak bisa lagi berjuang di medsos. Dulu kita berjuang di jalan, hari ini nggak bisa lagi berjuang di jalan. Dulu berjuang di MPR, DPR lah, di legislatif. Hari ini
nggak ada lagi orang yang bisa kita percaya untuk kita wakili ke sana. Jadi kita mesti di mana? Jadi kita mesti ngapain? Coba. Tapi belum juga tersadarkan. Belum juga tersadarkan. Apa harus tersadarkan seperti cerita Fir'aun yang jahat ini? Baru kemudian Bani Israel menyadari dan bersatu. Baru kemudian dia beriman kepada Nabi Musa, yang selama ini ngeyel terus kepada Nabi Musa. Coba kita diskusi dengan baik-baik dengan jamaah yang ada, kita diskusi. Ya, lalu kemudian Nabi Musa setelah berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, perintahkannya ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan akhirnya Nabi Musa ini minta seorang untuk apa ya, menguatkan Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan siapa? Harun, ya. Waj'alni, jadikanlah kepada aku waziran, siapa nih? Min ahli, daripada keluarga aku. Ini siapa? Nabi Allah Harun alaihissalatu wassalam, ya. Wazir di sini apa tafsirnya? Ada yang buka kitab tafsir? Coba. Yang senantiasa berjalan dalam jalan dakwah. Nabi Harun alaihissalatu wassalam, jadikan teman, jadikan sahabat, jadikan media, teman dalam dakwah lah begitu, ya. Walaupun saudaranya sendiri. Ahlan, fadal. Perhatikan, kita lompat ke ayat yang ke 42. Ayatnya bunyinya sama dengan ayat yang ke-24. Ayat 24 bilang izhab ila fir'auna innahu tagha. Sedangkan ayat yang ke-43 izhaba ila fir'auna innahu tagha. Di mana letak perbedaannya? Yang satu izhab, pergilah. Yang satu izhaba, pergilah kalian berdua. Nah, sekarang udah ajak Harun alaihissalatu wassalam. Kita pelajarin berarti berdua ya perginya ya. Nggak sendiri ya. Berarti jangan infirodi ya. Tapi awalnya perintah ya. Kalau kuat itu lebih afdol, begitu maknanya. Kalau nggak kuat, ajak orang. Karena perintahnya lebih dulu sendiri. Nabi Musa merasa, ya Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gitu. Dan udah minta berdoa, minta diajak teman juga cari. Maka Allah suruh tetap dakwah. Jadinya berat nggak berat, tetap. Suka nggak suka, tetap begitu. Tetapi ayat berikutnya yang sangat menarik. Menarik banget untuk kita telaah. Wa qula lahu qawlan layyina. Dan ucapkanlah kepada Fir'aun itu perkataan yang lembut. Lembut. Ya Allah, ya Rabbi, ini Fir'aun sejahat-jahatnya orang, dan Nabi Musa disuruh oleh Allah dakwah ke Fir'aun, kepada sejahat-jahatnya orang, tetap dengan perkataan yang lembut. Bayangin. Ini mohon maaf sekali, beri-beri maaf. Apa pada nggak pernah lihat atau baca ayat ini kali ya? Kenapa yang saya maksud? Karena dengan saudaranya sendiri dia ucapkan perkataan-perkataan yang sadis, yang keras, yang jahat dengan saudaranya sendiri dalam dakwah. Sesat,
kafir, pengkhianat, bid'ah, neraka. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Ini kepada Fir'aun, sejahat-jahatnya orang. Dan Nabi Musa, Rasulullah, ulul azmi, tetap berkatalah perkataan yang lemah lembut. Maka ternyata di situ ya yang bisa dan membuat kita terpecah belah ya. Ingat, jangan lupa sebelumnya dia sebar fitnah. Mari, kalau saya mau membaca dan menelaah, kok kayak begini ya kehidupannya, kok dahsyat banget fitnah itu ya. Sebagaimana fitnah Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam di zamannya. Dan begini juga terjadi para nabi yang detail diceritakan dalam Al-Quran Nabi Musa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ya lebih detail kita lihat di Al-Hadis tentang dakwah beliau kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Kita lihat di hadis detail sekali. Berarti polanya sama. Polanya sama. Dan bagian kedua nih, setelah kita memahami, oh begitu caranya. Tapi kandas perjuangan Nabi Musa ketika Fir'aun mengejarnya. Sekarang kita pikirin pakai masa, ya Pak ya, pakai masa demi masa. Waktu Fir'aun mengejar Nabi Musa, kira-kira apa yang ada dalam hati Fir'aun dan kelompoknya? Kira-kira senjata punya siapa? Fir'aun. Pasukan punya siapa? Fir'aun. Kekuatan punya siapa? Fir'aun. Masa punya siapa? Fir'aun. Coba, kekuatan dia, kekuasaan dia, hukum punya dia, lemah selemah-lemahnya umat Islam. Maka ketika dikejar, apa yang dilakukan umat Islam pada zaman itu? Lari. Kalau saya bilang umat Islam, pasti di sini udah nyambung dong. Pasti Fir'aun, pasti Nabi Musa dan kawan dan semua sahabatnya. Bukan Yahudi, nggak ada hubungannya. Yahudi ntar tahun 920 sebelum Masehi, 930 Yahudi ntar. Ini kita cerita masih tahun 1420 sebelum Masehi. Ya kita cerita 450 tahun sebelum ada Yahudi. Ya, nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Ini cerita 1560 sampai 1420 sebelum Masehi ini cerita. Yahudi muncul tahun 930 sebelum Masehi. 450 tahun kemudian baru muncul agama Yahudi. 450 tahun setelah Nabi Musa wafat baru muncul agama Yahudi. Ya. Umat Islam zaman Nabi Musa ketika dikejar, perasaannya kira-kira apa? Kalau Fir'aun tadi perasaannya kira-kira gimana? Kira-kira antum bayangin Pak. Jadi kalau umpamanya kita ngaji atau lagi ngaji sendiri, nalar mesti main. Nalar mesti main. Renung mesti main. Waduh, zaman itu apa kira-kira yang dalam hati Fir'aun dan bala tentaranya? Musa, bentar lagi gua habisin lo, begitu kan? Iya dong. Bentar lagi gua tangkap, gua bunuh semua lo, gitu kan? Tidak boleh ada orang Bani Israel di Mesir, begitu kan? Gua habisin lo, lihat lo, ya dikit lagi tuh dibelokan gang tuh gitu kali ya. Tuh situ tuh ntar lo, di sini lo. Dan kira-kira apa perasaan Nabi Musa dan umatnya? Umat Islam zaman itu. Kira-kira kenapa dia lari? Habis deh kita nih, gitu kan? Habis nih. Ya Allah, habis deh. Habis deh kita deh. Ayo kita lari, mungkin dengan segala ketakutannya, mungkin dengan segala begitu Pak, kalau kita mesti ngaji begitu. Saya pikirin, ya Allah, iya. Kenapa begini nih? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa tercerai-berai? Kenapa? Apa mesti sampai ke situ dulu baru ada kesadaran umat Islam di Indonesia kita ini sekarang? Tar, sabar, saya belum membawa ke sana. Masih cerita Musa, menyinggung sedikit kisah Nabi Muhammad, baru kita ke solusi saat ini seperti itu. Lalu kemudian dengan kondisi yang amat sangat lemah tidak berdaya, nggak punya apa-apa, ya lari.
maka begitu lari, di sana ada sebuah kekompakan. Begitu ada kekompakan, ada persatuan, maka pertolongan Allah tiba. Nabi Musa di depan laut, di kiri gunung, kanan gunung, di belakang Fir'aun. Mestinya apa yang dilakukan kalau logika kita? Menyelamatkan diri naik gunung. Kenapa mesti nyebrang laut? Ya mati deh, gitu kan? Nah di sini Pak, ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman bagi kita. Kalau Allah suruh nggak usah mikir. Kalau Allah suruh nggak usah mikir, jalanin aja udah semua. Jangan mikir. Kalau mikir akhirnya gimana? Kok aneh juga. Udah tahu sebelah sono kan laut, kenapa larinya ke sono gitu ya? Coba itu. Nabi Musa dan para umatnya juga mikir begitu kan? Musa, kalau di sono laut, kita naik gunung loh. Kita naik gunung loh. Ngapain begini? Nggak bisa. Nabi Musa suruh jalan, Allah yang suruh ke sono, ya udah. Dan tidak ada perjanjian pasti diselamatkan. Karena para nabi sebelumnya ada yang terbunuh. Ya kan? Ada nabi yang dimakan ikan. Ada nabi yang diusir dari kampungnya. Ada nabi yang dipenggal kepalanya, Nabi Yahya. Ada yang nabi yang terbelah dua matinya, Nabi Zakaria. Gak ada jaminan. Nabi Musa nggak tahu selamat atau kagak. Yang penting jalanin aja. Sebodoh kalau kata kalau kata kita orang Betawi, yang penting gue jalanin aja deh, sebodoh. Selamat kayak nggak selamat kayak, mati kayak hidup kayak, jalanin aja masa bodoh pokoknya. Begitu. Kita ini sekarang dalam posisi seperti itu. Pokoknya gue mau dakwah, mau dikatain kayak, mau apa kayak, masa bodoh. Mau di take down, mau di downgrade, masa bodoh. Begitu sekarang. Dalam rangka seperti itu Pak. Mau diambil YouTube-nya, masa bodoh. Mau ditangkap, masa bodoh. Mau dibilang pengkhianat kayak, masa bodoh. Dakwah terus, jangan pernah berhenti. Mau difitnah kayak, masa bodoh. Dakwah aja sedakwah-dakwahnya. Tegakkan semua yang hak. Sampaikan semua yang salah. Luruskan semua yang bengkok. Satukan semua persatuan. Yang nggak mau, nggak apa-apa. Gitu aja. Karena jangan-jangan pertolongan Allah akan tiba setelah kita bersikap seperti itu. Jangan-jangan seperti itu. Sebuah ucapan daripada Habib Rizik yang luar biasa, yang menjadikan pegangan buat kita. Kita dakwah bukan cari menang atau kalah. Kagak ada hubungannya. Itu ucapan Habib Rizik yang mesti para dai itu pegang. Mau menang, mau kalah, masa bodoh, kata beliau. Kagak ada hubungannya antara menang dan kalah. Sampaikan saja. Jadi jangan pikir kita bakal menang atau kalah, tetap sampaikan saja, karena tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Tapi apa jadinya ketika kita lakukan hal itu? Terjadi pada Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, Allah yang binasakan Fir'aun. Ada andilnya Nabi Musa dalam membinasakan Fir'aun? Enggak ada. Dia lagi lari. Ya kan? Coba. Tapi sejahat-jahatnya Fir'aun, tetap ucapannya, perkataannya lemah lembut. Nah di situ yang kadang-kadang kita miss. Di situ kita tercampur dengan emosi. Di situ ya, yang tercampur akhirnya dengan segala macam model-model pengkhianatan. Kalau kita lihat pengkhianatan, ternyata yang terjadi pengkhianat dalam tubuh Nabi Musa adalah masih keluarganya, Samiri. Ya kan? Samiri. Ya, lepas dari itu semua Allah Subhanahu wa taala selamatkan, tapi endingnya kemenangan. Begitu juga kalau kita sedikit saya mundur. Saya mundur di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kira-kira apa yang ada di hati Namrud dan para pengawalnya ketika membakar Nabi Ibrahim kira-kira? Coba. Ya. Ini Nabi Ibrahim sudah diikat. Nabi Ibrahim udah diikat dan udah dibakar itu api. Kira-kira dalam hati Namrud dan pengikutnya bilang apa?
Bentar lagi angus loh, benar nggak? Bentar lagi angus loh. Dalam kisah diceritakan, bahkan nggak ada lagi yang menolong Nabi Allah Ibrahim, nggak ada lagi yang menolong Nabi Ibrahim. Bahkan hewan pun yang hanya bisa mencipratkan air, kalau kita bilang burung emprit, ya dalam hadis diceritakan burung emprit begitu, itu memercikkan air. Itu yang lain bilang percuma, nggak bakal mati itu api. Saudara, saya simpan handphone pesan daripada beberapa teman yang berkata, Ustaz Haikal percuma ngomong, lu yang nggak selamat gitu. Saya dinasihatin percuma dakwah ke bapak itu. Yang ente tahu lah, adalah di sosial media lah. Percuma ngomong ke dia. Dinasihatin begitu sama beberapa teman. Saya cuma berkata, masa bodoh. Dinasihatin, percuma, ente nyelam dulu aja dah, pelan-pelan dah ngomongnya. Percuma, begitu. Saudara sekalian, pegang ini baik-baik. Kagak ada hubungannya dengan kemenangan atau kekalahan dalam dakwah. Tetap aja gitu loh. Ustaz, sekarang kok nggak pernah kelihatan lagi, nggak pernah berubah jadwal, masih 100-an satu bulan, kok nggak ada, kagak ada yang bisa diupload. Di situ Pak, bisa diupload oleh orang lain dengan potongan-potongan, dengan narasi-narasi kebencian, dengan potongan-potongan yang membuat fitnah semakin tersebar. Itu masalahnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Disinilah pentingnya husnuzan, disinilah pentingnya persatuan dan kesatuan. Selama tidak ada rasa seperti ini, maka kita nggak akan pernah bisa. Tapi apa boleh buat? Karena tujuan kita bukan menang atau kalah. Tujuan kita, sampaikanlah kebenaran dan berantaslah kemungkaran dengan lisan. Karena dengan tangan kita nggak punya. Kalau dengan tangan punya dari dulu. Walaupun kita berharap, nggak apa-apa disebarkan di sosial media, nggak apa-apa. Kita berharap mereka yang jahat saling bunuh. Jangan dipotong, silahkan disebar semua. Kita berharap mereka dan mereka. Boleh nggak kita berharap begitu? Boleh nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad zalimin. Itu salawat ashir, biar orang zalim cakar-cakaran dengan orang zalim. Karena kita nggak mampu lagi menghadapi kezaliman. Biar orang jahat cakar-cakaran dengan orang jahat. Dan kita meminta kepada Allah, wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Begitu saudara. Tapi kita lihat, geser sedikit. Jadi upaya yang dilakukan burung emprit memadamkan api yang dibakar kepada Nabi Ibrahim oleh Namrud, itu orang bilang sia-sia. Kagak, nggak sia-sia. Tapi kan apinya nggak mati, karena memang tujuannya bukan mematikan api. Tujuannya untuk menunjukkan sikap kemana kita berpihak. Itu tujuannya. Bukan memadamkan api. Karena logika nggak nyambung, bagaimana ceritanya? Bukan. Tapi kemana kita berpihak. Emang nggak sedikit dalam kisah Qasasul Anbiya Ibnu Katsir yang menceritakan tentang membelotnya beberapa Bani Israel dan menjadi budak kepada bangsa Mesir. Nggak sedikit saudara. Membangkang kepada Nabi Musa. Nggak sedikit saudara. Maka kita lihat juga terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Urutannya sama. Perhatikan polanya sama.
kalau Bapak Ibu orang pemerhati sejarah, polanya Nabi Ibrahim, oh begini, 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 begini. Polanya Nabi Musa sama, copy paste, cuma orangnya sama, orang yang beda dan masanya beda. Begini, 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 begini. Begitu juga pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, polanya sama. Nabi Musa begini, Nabi Muhammad begini, dapat wahyu, dakwah kepada kerabat, dakwah kepada penguasa, ditolak. Habis ditolak, diboikot. Habis diboikot, diganyang, diperangi, diusir. Sama. Sama. Ketika ada persatuan, menang. Ketika ada perpecahan, kalah. Begitu aja. Apa ini nggak disadarin oleh para umat, para dai, para pejuang-pejuang kebenaran? Polain. Oh begini, terus polain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulullah wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Bayangkan kalau kita perhatikan pola-pola dari Nabi. Pertama Nabi dikasih duit dulu, dikasih kekuasaan dulu, tapi ditolak oleh Rasulullah karena bukan itu tujuannya. In kana yuridu malan, kata Abu Sufyan, ja'alnahu aktsarana malan alaina. Coba perhatikan ya. Ja'alnahu kan ngomongnya sama Abu Thalib, hu-nya kan untuk Nabi Muhammad. Ja'alnahu aktsarana malan alaina. Ja'alnahu aktsarana, kami jadikan dia Nabi Muhammad aktsarana malan, yang paling banyak hartanya. Aktsar ini isim tafdil, yang terbanyak di antara kita tuh beliau. Coba. Kalau dibilang katsiran minni, lebih banyak dari saya, belum tentu. Mungkin ada lagi orang yang lebih kaya, tapi aksar, yang paling kaya aksar dari kata kasir. Jadi kata yang lebih banyak nih pakai isimnya isim tafdil. Coba. Belum cukup, ditawarin lagi. Polanya ini pola, kita lihat pola ya. Pola untuk Rasulullah. Selain harta, in kana yuridu jahan ja'alnahu sayyidan alaina. Kalau pengen jadi orang yang berkuasa dari undang-undang, yaitu legislatif lah kalau sekarang. Jahan, in kana yuridu jahan, jahan itu yang buat undang-undang. Ya, jadi jahan itu yang bikin peraturan. Jahan, tafsir hadisnya yang bikin peraturan. Ja'alnahu sayyidan alaina. Kami jadikan dia pemimpin dalam membuat undang-undang. Ya. Wa in kana yuridu mulkan. Ini sistem pemerintahan jadinya sekarang. Kalau dia pengen jadi raja, sistemnya kan bukan kerajaan pada waktu itu. Tapi mau, kalau dia mau, malaknahu alaina. Kami jadikan dia raja atas kami. Ya. Jadi Rasulullah pemegang harta terbanyak, pembuat undang-undang atau legislatif, menjadikan dia raja atau eksekutif, ya. Atau lagi yang belum apa? Yudikatif. Lihat potongan hadisnya. Terakhir apa kata Abu Sufyan sebelum dia pulang, sebelum dia keluar? In arada sultan a'tainahu mafatihal Ka'bah. Kalau dia Nabi Muhammad pengen jadi sultan, penguasa, udah yudikatif itu. Ya, a'tainahu mafatihal Ka'bah. Kami berikan kepadanya a'tainahu, hunya Nabi Muhammad, mafatihal Ka'bah. Jamak daripada kunci-kunci Ka'bah. Coba. Jadi Nabi ditawarin konglomerat, eksekutif, legislatif, eksekutif dan yudikatif. 4 Nabi di tangan Nabi. Kalau kita telaah ucapan Abu Sufyan ini, ternyata itu ya yang mengendalikan negara ya. Konglomerat, legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu dia ternyata. Jadi nomor 1 pengendali sebuah negara adalah
Nomor satu pengendali negara itu. In kana yuridu malan ja'alnahu aktsarana malan alaina. Tapi ada orang yang bantah, buat apa yang dibahas? Itu kan ucapan Abu Sufyan. Nggak benar ucapannya dia. Dan nggak usah diambil. Ini bukan seorang Abu Sufyan semata. Ini tarikh. Ini cerita. Ini kisah. Bahwa zaman dulu seperti itu. Bahwa negara itu seperti itu. Dikendalikan pertama oleh yang pegang duit. Ya itulah yang terjadi. Lama-lama video ini di take down juga nih sama YouTube. Walaupun nggak menyinggung zaman sekarang, tapi kayaknya mirip juga zaman sekarang. Nabi Muhammad SAW nggak mau, ya, bahkan dengan tegas, nggak ada negosiasi urusan begini. Mestinya kalau itu dikasih sama tokoh zaman sekarang berkata gimana? Nah, kita ambil, ntar baru kita atur. Benar nggak? Benar nggak? Begitu. Ya, ini kalau nggak di sosial media saya ceritain ini tokoh-tokoh yang datang ke rumah saya untuk menawarkan itu. Kita begini, kita begini, kita begini, kita begini, kita begini. Jawaban saya apa? Pret. Nggak pakai diskusi, pret, kelas, gahwa aja selesai, pulang. Kenapa? Karena Rasulullah kan ditawarin begitu. Jawaban Nabi apaan? Ya ammi, wallahi la wadu as-samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hazal amr ma taraktuh hatta yusirahullah au ahlika duna. Jawabannya tegas itu. Hei paman, Allahumma shalli ala Muhammad, law wada as-samsa fi yamini. Jangankan cuma itu, kata Rasulullah. Matahari itu bukan Rasulullah nggak tahu segede apa matahari, bukan. Itu bahasa kiasan, bahasa puitis. Matahari itu ibaratnya itu dunia barat. Wal qamara fi yasari, bulan itu ibaratnya dunia timur. Rasulullah tahu segede apa. Rasulullah bisa menjelaskan gerhana waktu anaknya yang bernama Sayyidina Ibrahim bin Muhammad wafat. Dan itu kebetulan dengan gerhana. Dan sahabat berkata, matahari pun berduka. Bukan, kata Nabi. Dan dijelaskan tentang fenomena itu. Rasulullah tahu, bukan betul-betul matahari tangan kanan segede. Bukan itu. Ya. Sekali, jangankan begitu, jangankan juga jadi penguasa di Quraisy, begitulah kalau kurang lebih kalau kita bilang. Sedunia barat dia kasih ke tangan saya. Sedunia timur dikasih tangan kiri saya. La'an atul kahazal amru. Kalau saya harus meninggalkan perkara ini, ma taraktuh, tidak akan aku tinggalkan. Hatta yusirullah au ahli kaduna. Sampai Allah menangkan aku atau aku binasa karenanya. Begitu saudara. Oh begitu. Ini kejadian tahun 616. Ya. Ini kejadian tahun 616. Saya berusaha menghafal pola. Ya, sampai saya nulis buku tentang sejarah. Polanya itu begitu. Oh, setelah Nabi dakwah, pelan-pelan akhirnya mulai masuk Islam, si A, si B. Nabi disokong, ditopang oleh konglomerat namanya Abu Bakar Siddiq. Nabi disokong oleh konglomerat namanya Abdurrahman bin Auf. Oh, Nabi disokong oleh para pemuda-pemuda namanya Ali bin Abi Thalib. Namanya Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Disokong juga, masuk Islam juga Utsman bin Affan. Tiga salah satu ya. Di antara 10 orang terkaya di Quraisy, 3 punya Nabi Muhammad SAW. Dialah Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, wa Abdurrahman bin Auf. Begitu. 3 penguasa dari sisi fisik yang dahsyat, yang keberanian yang nggak tanggung-tanggung, ya.
Umar bin Hisham, Umar bin Khattab, wa Hamzah bin Abdul Muthalib, dua berpihak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka harus menghukum Nabi. Caranya gimana supaya aman? Bikin undang-undang. Jadi pelaksanaan hukuman kepada Nabi Muhammad itu sesuai konstitusi. Biar dipahami, ini pola. Kok begitu Ustaz? Iya, dikumpulkan 6 kepala suku, bikin perjanjian. Perjanjiannya bunyinya 5. 1, orang Islam nggak boleh dagang. Dibikin surat dulu, ditempel di Ka'bah, ditandatangani sama 6 kepala suku. Bayangin. Ini dahsyat ini. Kalau kita telaah ini, subhanallah. Kok sampai kayak begini gitu ya. 2, nggak boleh belanja, mesti ditolak. Coba. 3, tidak boleh menikahkan anaknya di sini. Kan kalau nikah kan pesta dan sebagainya, nggak boleh. Di seluruh jazirah Quraisy, Hijaz, nggak boleh. Mekah terutama nggak boleh. 4, nggak boleh kalau ada yang mati dikubur di sini, nggak boleh. Coba. Akhirnya apa yang terjadi? Pengerusakan terhadap toko-toko umat Islam, perampasan. Kenapa? Dilindungi oleh undang-undang. Kurang ajar kan? Benar-benar dajjal, benar-benar penjahat. Dan semakin hari semakin modern kejahatan yang dilakukan oleh syaitan-syaitan itu, saudara. Jadi kalau ada yang dagang, dihancurin. Dan akhirnya diboikot lah. Tuh, diboikot. Habis boikot, apa yang terjadi? Upaya pembunuhan. Upaya pembunuhan, apa yang terjadi lagi? Pengusiran. Dan seterusnya. Dan kita tahu pola itu, kita sudah hafal. Berjuanglah kemudian di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Nah, hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam untuk pengujian itu lagi-lagi umat Islam selalu berupaya dipecah belah. Selalu ada pengkhianat dalam tubuh umat Islam yang tujuannya memecah belah kekuatan umat Islam. Dan dilakukan oleh Ibn Rahib. Ibn Rahib ini adalah orang yang sholat di belakang Nabi bersama para sahabat. Makanya ketika Ibn Rahib ini membangun sebuah masjid, Nabi mau datang untuk sholat di situ. Namanya Masjid Dirar. Tujuannya pecah belah umat. Biar ada yang ke sono, ada yang kemari. Dalam kisah diceritakan yang dana dari mana? Ternyata dana dari Abu Sufyan. Jadi yang membangun Masjid Dirar Abu Sufyan. Sekarang ada nggak tokoh bukan Islam kerjaannya bantuin pesantren? Ada nggak? Nah, pesantren Dirar tuh. Yeah. Ada, itu terjadi. Dan kalau kita baca dalam kitab Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir bercerita, si Ibn Rahib ini jauh-jauh datang ke Heraklius untuk minta bantu bangun masjid. Dan Heraklius memberikan bantuan sebesar 500 keping emas. Subhanallah. Lihat, apakah Nabi tahu hal ini? Enggak tahu kecuali diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kabar khair aja kalau kita bilang. Habis zuhur dia keluar dari masjid untuk meresmikan dan mau sholat asar di Masjid Dirar. Kabar khair aja. Udah bangun, megah. Fulusnya dari mana? Dari Heraklius, 500 keping emas. Pondasi awalnya bangunan dari mana? Dari Abu Sufyan. Jadi saudara, nggak boleh kita menerima hal yang kayak begini. Seorang politikus datang untuk supaya memilihnya, lalu kita dikasih duit. Kalau kita mau udah dapat 90 miliar, kita aneh hitungin. Dari si ini 10, dari si ini 20.
Total 90 total. Untuk milih dia. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Lebih baik kepala pisah dari badan, saudara. Daripada menjadi kaki tangan penjahat. Daripada menjadi kaki tangan kezaliman. Daripada menjadi kaki tangan orang-orang yang mencari kekayaan dan kekuasaan semata. Yang tidak mempedulikan persatuan dan kesatuan umat, yang tidak bisa diandalkan. Umat Islam saat ini selemah-lemahnya. Untuk berjuang menggolkan satu pasal aja nggak bisa dalam Undang-Undang Dasar. Untuk tetap bertahan pada pasal 6 dulu kagak bisa. Presiden adalah orang Islam dan orang Indonesia asli. 98% loh dulu, nggak bisa. Akhirnya hilang presiden itu orang Islam. Yang ada orang Indonesia asli. Sampai tahun 2002 hilang lagi. Yang ada sekarang presiden adalah warga negara Indonesia. Apa-apaan begini? Apa-apaan begini coba? Jadi siapapun bisa selama dia punya KTP, selama dia WNI. Nggak boleh terjadi, saudara. Ya. Tuhan kami sungguhkan khawatir. Minta kami untuk melampaui batas. Jangan khawatir sama Allah bersama kamu. Ada sempat kekhawatiran dalam dakwah, adalah sebuah kewajaran. Jangankan kita, Nabi Musa aja khawatir. Ya Allah, kalau kita dakwahin ke dia, ke Fir'aun, kami khawatir nih, dia nyiksa kami nih. Kita gak bakal pulang lagi nih. Gitu katanya. Ya, gak usah khawatir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jalanin aja. Kalau kita dakwah ke mereka, kalau zaman sekarang nggak gitu. Kalau kita dakwah langsung ke mereka, kita khawatir dituduh pengkhianat. Nggak usah khawatir, bodoh amat, dakwahin aja. Kalau kita dakwah kepada mereka, kita khawatir dituduh dikasih duit. Nggak usah khawatir, biarin aja, dakwahin aja. Demi Allah, asal jangan terima walau 1 rupiah. Walau 1 triliun rupiah, tolak. Itu aja. Itu aja. Nah, sahabat sekalian, rupanya pengkhianatan itu belum tuntas kita tuntaskan. Ini udah selesai ya? Materinya udah habis. Tinggal 14 menit lagi ya? Hah? Sebelum maghrib. Sekarang sebelum maghrib kan? Ini sebelum maghrib kan? Jam 4 sebelum maghrib. Jadi hadirin, kalau kita lihat seperti itu. Sekarang kesimpulan, sebelum kita buka forum diskusi dan tanya jawab. Bangsa kita ini dijajah dan diatur sedemikian rupa oleh seorang pedagang. Bukan negara Belanda loh yang jajah kita waktu itu loh. Negara Belanda jajahnya mulai tahun 1939 loh. Sebelumnya konglomerat yang bernama Verenigde Onderdeel Company. Ya, dijajah dari si perdagangan sebelumnya. Baru kemudian ketika ada perjanjian konferensi meja bundar, secara resmi kita dijajah. Ya, sebelumnya pedagang yang jajah, Cornelius de Houtman. Makanya yang diambil rempah-rempah, raja-raja tetap gitu. Harus kasih upeti, dijajah secara ekonomi. Ya. Tapi kenapa penjajahan itu sukses, gemilang, bertahun-tahun tidak hilang? Bertahun-tahun tetap mencokol. Mari kita lihat telah pahlawan dari Aceh, Tengku Ciditiro. Apakah Tengku Ciditiro ditangkap oleh Belanda? Apakah dibunuh oleh Belanda? Nah, Tengku Ciditiro tidak bisa ditangkap oleh Belanda karena perang Sabil di Aceh itu adalah perang di mana Belanda selalu kalah. Tengku Ciditiro ditangkap, dibunuh oleh anak buahnya sendiri, diracun beliau dan tewas diracun, syahid diracun oleh anak buahnya sendiri. Belanda nggak bisa menyentuh Tengku Ciditiro. Lalu lihatlah
adu dombanya yang dilakukan oleh Belanda terhadap Imam Bonjol, terhadap Sentot Ali Basyah. Belanda juga yang berperan di situ. Di Betawi, hampir kita tahu semua pahlawan-pahlawan Betawi di zaman Belanda juga ditangkepin oleh demang-demangnya sendiri. Emang yang mengkhianati Pitung siapa kalau bukan anak buahnya? Emang yang mengkhianati GI siapa kalau bukan anak buahnya? Di Condet ada pahlawan yang luar biasa namanya Tong Gendut. Emang yang mengkhianati siapa? Orang Condet. Emang yang mengkhianati GI siapa? Yang menghantam GI siapa? Orang Kemayoran. Itulah para penjahat semua. Ya. Emang yang adu domba Bang Haji Sabeni, Tenabang siapa? Belanda. Jepang juga. Diadu sama siapa? Sama jagoan pasar Tenabang. Coba perhatiin polanya. Kalau Bapak Ibu sekalian senang dan mempelajari, memahami sejarah. Di Pulau Jawa ada Panglima besar Jenderal Sudirman. Belanda berhasil menangkap dia? Berhasil menemukan persembunyian perang gerilya beliau? Enggak. Siapa yang nunjukin persembunyiannya? Anak buahnya juga, saudara. Sedih kita ngelihat begini. Ya. Kalau kita mundur sebentar, saya kelewatan misalnya Raden Wijaya. Yang diserang sama Raden Wijaya siapa? Kertanegara. Yang berantem di zaman Ken Arok siapa? Tunggula Metung, Ken Dede, Ken Arok, Anu Sapati. Dia doang. Belanda lihat dari jauh. Nih kurang duit. Oh, no. Nih kurang duit. Nah, gitu. Nó kasih mobil zaman sekarang. Nó komisaris. Gitu aja. Belanda mentalnya. Dan yang dikasih mobil ini Bahlul. Yang jadi komisaris juga begitu. Oh, no. Iya lu. Cobalah, mengertilah situasi kayak gini. La haula wala quwata illa billah. Upaya saya menyatukan ini semua akhirnya selalu kandas karena ya begitulah. Pengen menyatukan semua ya, tapi ini cebong, ini kampret. Saya berusaha tuh kepengen, cebong menjadi kampret, ayo dong jadi satu, cebong kemari dong, kampret kemari dong. Kalau enggak ini lu Islam loh. Lu Islam loh, ayo dong. Ayo bertuhanlah kepada Allah doang. Ayo berquranlah kepada Quran doang. Ayo, cebong kampret satu. Kiblat kita sama, Ka'bah. Quran kita sama ini. Allah kita sama, Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sama, Rasulullah. Cebong, ayo, kampret, ayo. Gue diserang sama cebong sama kampret. Rahasia emang. Dikira kita dapat makan dari dia kali. Allah Subhanahu wa taala yang kasih kita makan, Allah yang kasih kita kemudahan. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah, pola-pola itu akhirnya terus terbawa. Pengkhianat itu selalu ada dalam tubuh dan akhirnya kita nggak sadar tentang adu domba yang seperti ini. Lalu bagaimana solusinya? Dari tadi udah dikasih solusinya. Dari awal sebelum ngaji dikasih solusinya. Nggak ada lain, nggak ada menang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah. Jangan bercerai-berai. Wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling iri, jangan saling dengki. Kalau iri, kalau dengki, kalau suuzon, habis amal. Iyyakum wa zanna fa inna zanna akdzabul hadis. Awas kamu dengan prasangka, karena prasangka itu lebih dusta, sedusta-dustanya perkataan. Akdzabul hadis, sedusta-dustanya perkataan. Awaslah kamu dengan sifat hasad. Fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Awas jangan kamu bersifat hasad dengki. Karena sifat dengki itu memakan kebaikan.
kama ta'kulun narul khotaba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jaga mulut, apalagi sama saudara sendiri. Karena kata Nabi, la yastaqimu imanul abdi, gak bakal lurus iman perjuangan, gak bakal bisa lurus hatta yastaqimu lisanuhu, sampai luruslah dahulu lisannya. Wala yastaqimu lisanuhu hatta yastaqimu qalbuhu. Ujungnya ke situ. Gak bakal lurus lidah seseorang kecuali luruslah dahulu hatinya. Maka kata Nabi, jangan saling dengki, jangan saling iri, jangan saling hasud, jangan saling nyinyir, jangan saling nyindir, jangan saling suuzon. Tetaplah wakunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Begitu kurang lebih.